Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, senang sekali di kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi keliling dan luas dari segi empat. Sebelumnya, siapa yang masih ingat apa itu segi empat? Nah, segi empat adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Secara umum, segi empat itu terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama ada persegi, yang kedua ada persegi panjang, yang ketiga ada jajar genjang, yang keempat ada trapesium, yang kelima ada belah ketupat, dan yang terakhir ada layang-layang. Langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu keliling segi empat. Keliling segi empat adalah jumlah semua panjang sisi-sisi pada bangun datar segi empat. Selanjutnya ada luas segi empat. Luas segi empat adalah besar area atau wilayah daerah pada bangun datar segi empat. Yang pertama yaitu persegi panjang. Diberikan persegi panjang A, B, C, D, di mana AB sebagai panjang dan BC sebagai lebar, atau kita sering menyebutnya sebagai sisi yang datar sebagai panjang dan sisi yang tegaknya sebagai lebar. Maka kelilingnya sama dengan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar, atau dapat kita singkat dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Untuk mencari luas persegi panjang, kita dapatkan luasnya sama dengan panjang dikali lebar. Yang kedua yaitu persegi. Diberikan sebuah persegi A, B, C, D, di mana kita ketahui bahwa sifat persegi yaitu memiliki 4 panjang sisi yang sama. Maka kelilingnya sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau 4 dikali sisi. Untuk mencari luas persegi dapat dirumuskan dengan sisi dikali sisi, atau dapat kita simpulkan dengan sisi kuadrat. Yang ketiga yaitu jajar genjang. Pada jajar genjang ABCD, panjang sisi AB sama dengan panjang sisi DC yang kita misalkan dengan A, dan panjang sisi AD sama dengan panjang sisi BC yang kita misalkan dengan C. Maka kelilingnya adalah A ditambah C ditambah A ditambah C, atau 2 dikali A ditambah C. Luas jajar genjang rumusnya adalah alas dikali tinggi. Alas adalah sisi datar yang kita misalkan dengan A, dan tinggi adalah sisi tegak yang kita simbolkan dengan T. Yang keempat yaitu trapesium. Diberikan sebuah trapesium di mana sisi atas kita simbolkan dengan A, sisi bawah kita simbolkan dengan B, dan sisi samping yang miring ini kita simbolkan dengan C. Sisi yang tegak ini adalah tinggi yang kita simbolkan dengan T. Maka keliling dari trapesium adalah A ditambah C ditambah B ditambah C, atau dapat kita singkat dengan A ditambah B ditambah 2 dikali C. Nah, untuk luas trapesium, rumusnya adalah sisi atas ditambah sisi bawah dibagi 2 dikali dengan tinggi. Atau dapat kita simpulkan bahwa luas trapesium adalah A ditambah B dibagi 2 dikali dengan tinggi, atau T. Selanjutnya yang kelima yaitu belah ketupat. Belah ketupat memiliki sifat yang sama seperti persegi, yaitu panjang sisi-sisinya yang sama, sehingga kelilingnya adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau 4 dikali sisi. Untuk luas belah ketupat, rumusnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Yang terakhir yaitu layang-layang. Pada sebuah layang-layang ABCD, panjang sisi AD sama dengan panjang sisi BD yang kita misalkan dengan A, dan panjang sisi BC sama dengan panjang sisi CA yang kita misalkan dengan B. Maka kelilingnya sama dengan A ditambah B ditambah B ditambah A, atau 2 dikali A ditambah 2 dikali B.
Untuk mencari luas layang-layang, rumusnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Selanjutnya masuk ke contoh soal. Di sana diberikan persegi panjang ABCD dengan panjang sama dengan 8 cm dan lebarnya 5 cm. Maka hitunglah keliling dan luas dari bangun datar di samping. Nah, solusinya diketahuinya tadi apa? Diketahuinya panjangnya sama dengan 8 cm dan lebarnya sama dengan 5 cm. Maka kelilingnya sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar, sama dengan 2 dikali 8 cm ditambah 5 cm. Hasilnya 26 cm. Dan luasnya sama dengan panjang dikali lebar, sama dengan 8 cm dikali 5 cm. Hasilnya 40 cm per